Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam, tak lupa mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membacakan kultum yang berjudul Ruang Lingkup Akidah. Sebelum saya masuk ke materi ruang lingkup akidah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari akidah dan tujuan akidah. Akidah dalam bahasa yaitu berasal dari kata akoda yakidu akidan, yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk menjadi akidatan atau akidah, berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara akdan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Akidah dalam istilah yaitu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Adapun tujuan akidah yaitu yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang tidak menghilangkan kesempatan beramal baik. Yang keenam, menciptakan umat yang kuat yang mengerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyanggahnya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. Yang ketujuh, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Ada istilah lain tentang akidah, yaitu yang pertama iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Yang kedua, tauhid, yaitu mengesahkan Allah atau tauhidullah. Yang ketiga, ushuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Yang keempat, fiqh akbar, yang artinya fiqh besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafakuh fiddin yang diperintahkan Allah dengan surat At-Taubah ayat 122 bukan hanya masalah fikih, tentu dan lebih utama masalah akidah. Dikatakanlah fikih akbar adalah untuk membedakannya dengan fikih dalam masalah hukum. Saya akan masuk ke ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah, yaitu yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan,
khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Pembahasan akidah bisa juga mengikuti sistematika arkanul iman atau rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, nabi dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Contoh dari akidah Islam yaitu yang pertama, beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang keempat, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sabit atau kokoh. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.